Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Fatma Hajar Islamiyah di channel Fatma Hajar. Kali ini kita akan sharing tentang self love yang tentunya ini masih menjadi hal yang perlu sekali untuk kita pelajari dan juga kita implementasikan bersama-sama, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kita perlu sekali menjaga kestabilan emosi dan juga bagaimana kita lebih menghargai diri kita dan segala usaha kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga. Nah sahabat semua, kali ini Fatma akan membahas tentang self love dengan cara bagaimana kita menentukan prioritas. Seringkali kita itu sudah buat banyak sekali plan ya sahabat ya. Kalau Fatma biasanya membuat daily plan, kadang mingguan, bahkan tahunan, target-target apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Seperti konten yang lalu ya sahabat ya. Nah untuk kali ini Fatma ada 3 hal yang mau disampaikan terkait bagaimana kita ini bisa mencintai diri kita atau bagaimana kita menentukan prioritas kita yang impact-nya adalah pada self love atau membawa ketenangan diri pada diri kita. Nah, yang pertama sahabat adalah tentang bagaimana kita berani berkata tidak. Berani berkata tidak ini bukan semerta-merta berarti kita menolak atau bukan dalam ruang kecil bermakna kata tidak atau penolakan-penolakan yang bersifat negatif ya sahabat ya. Tetapi berani berkata tidak ini menunjukkan bahwa kita mempunyai komitmen terhadap sesuatu hal. Berani berkata tidak ini boleh diartikan atau boleh diimplementasikan dalam bentuk kita memilih dan memilah suatu hal yang perlu kita lakukan dan suatu hal yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh orang lain atau sebenarnya itu adalah hal yang tidak kita yang harus melakukannya. Nah, bersikap asertif atau berani berkata tidak ini adalah hal yang harus kita lakukan, apalagi ketika kita sudah punya yang namanya planning tentang suatu hal atau pencapaian suatu prioritas tertentu. Boleh jadi kita sudah punya catatan harian, catatan mingguan, catatan bulanan, bahkan catatan tahunan. Maka untuk bisa memenuhi atau mencapai step-step yang sudah kita susun untuk mencapai suatu prioritas tertentu, itu membutuhkan suatu kepercayaan diri untuk kita bersikap asertif. Mungkin di awal sikap asertif ini akan sangat sulit untuk dilakukan, membutuhkan effort yang sangat tinggi dan kepercayaan diri yang kuat, juga mental yang tatak sahabat. Kenapa demikian? Karena mungkin kita akan banyak berpikir untuk berkata tidak. Misalnya ada seseorang yang meminta tolong kepada kita di tengah pekerjaan kita yang menuju deadline. Wah tentu ini akan sangat bingung ya. Boleh jadi kalau kita tidak mampu mengontrol emosi diri kita, akan banyak hal yang terlontarkan dari satu permintaan tolong yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Tetapi tenang saja sahabat, kita perlu mengatur emosi diri dengan kepercayaan diri untuk mengatakan sorry, mengatakan mohon maaf, saya harus melakukan suatu hal yang lebih urgent dan juga deadline. Jika Anda berkenan, mungkin saya akan bisa membantu Anda di lain kesempatan atau setelah saya melakukan sesuatu. Ini penting sekali sahabat untuk menjaga perasaan kita dalam keadaan yang stabil, tenang dan juga damai. Pun demikian akan bisa menjaga diri orang lain yang kala itu tengah meminta tolong kepada kita agar ia tidak memiliki harapan yang lebih terhadap diri kita untuk bisa membantunya, atau setidaknya ia tahu kapan kita bisa membantunya. Nah itu sahabat penting sekali ya, bersikap asertif atau berani berkata tidak tentang sesuatu yang memang belum bisa kita lakukan. Nah yang kedua sahabat, kita harus berhenti bersandiwara, melakukan apa yang sesuai dengan diri kita. Bukan berarti kita tidak mau belajar untuk melakukan hal yang lebih banyak dan lebih baik. Bukan juga kita menutup diri untuk informasi-informasi dan juga ilmu yang baru. Tetapi berhenti bersandiwara ini lebih kepada kita bangun jati diri kita di lingkungan sosial.
tidak menjadi diri orang lain, kita percaya diri saja dengan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa hadirkan di tengah-tengah masyarakat, dan apa yang bisa kita kontribusikan sebagai usaha kita untuk bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat. Bisa berpenampilan sesuai dengan apa yang kita mampu, bisa mengutarakan sesuai apa yang kita tahu, dan bisa berkontribusi sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk tidak lagi bersandiwara menjadi pribadi yang lain yang bukan diri kita. Karena bersandiwara itu tidak mudah, sahabat. Seringkali kan sahabat semuanya lihat di banyak caption bahwa bersandiwara atau berpura-pura bahagia itu butuh energi. Nah, ini banyak sekali remaja-remaja yang galau ya biasanya membuat caption itu di story media sosialnya. Nah, ini sebenarnya ada benernya gitu ya. Ketika kita bersikap atau berbuat yang sebenarnya itu bukan diri kita, itu tidak match sekali dengan apa yang bisa kita lakukan atau apa yang ada dalam diri kita, itu tentu akan sangat berat ya, akan sangat berat bagi diri kita, psikologis kita, bahkan lingkungan kita. Yang arahnya ini nanti malah akan merepotkan sekali ya, karena boleh jadi kita akan memunculkan sandiwara-sandiwara yang baru dan panjang. Nah, tentu itu sangat tidak disarankan jika kita ingin memberikan cinta pada diri kita atau kita ingin membangun self love yang baik. Nah, itu tentu sangat tidak disarankan untuk bersandiwara menjadi diri orang lain yang diimplementasikan dalam diri kita. Nah, sahabat, tentu seru sekali ya kalau kita itu bisa menjadi diri kita sendiri, membangun personal branding diri kita sendiri. Kita tidak perlu menjadi diri orang lain untuk bisa dikenal. Kita tidak perlu menjadi atau bersikap bergaya sesuai dengan kemampuan orang lain, padahal kita untuk mencapainya itu berat. Sebenarnya kita bisa menjadi diri kita sendiri dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki, dan itu tentu lebih mudah yang pertama. Yang kedua, tidak wasting time, tidak membuang-buang waktu kita untuk mempersiapkan diri kita menjadi diri orang lain, tetapi kita fokus dengan diri kita, potensi kita yang kemudian kita maksimalkan untuk bisa menjadi manfaat dan juga bisa menjadi suatu hal yang itu lebih akan menyenangkan diri kita sendiri dan juga orang lain tentunya. Nah, yang ketiga sahabat, ini puncaknya ya. Jadi ketika kita sudah punya prioritas tertentu, maka kita wajib menentukan skala prioritas atau tahapan-tahapan prioritas itu akan bisa tercapai. Mana dulu nih gitu. Nah, seperti ini salah satu yang sedang Fatma alami ya. Ini masuk tahun ajaran baru. Dalam satu pekan ya, ustaz-ustazah itu harus membuat konten pembelajaran untuk disampaikan kepada siswa-siswanya, terkhusus di sekolah yang Fatma mengajar ya. Maka ketika kita sudah memahami skala prioritas atau urutan prioritas yang harus didahulukan, maka untuk hari ini konten yang harus Fatma siapkan adalah untuk hari Senin. Untuk hari Selasa dikerjakan besoknya, hari Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Bukan terbalik ya, didahulukan di hari Sabtu. Maka kita akan merasa chaos setiap harinya karena kita mendahulukan sesuatu yang sebenarnya itu belum prioritas. Hati-hati ya sahabat ya, ini memang menjadi satu dilematis tersendiri ketika kita melakukan suatu hal. Sebenarnya mana sih yang harus didahulukan? Nah, itu kita harus mengenali itu. Nah, semoga kita senantiasa lancar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan juga senantiasa bisa menentukan skala prioritas yang harus kita dahulukan untuk diselesaikan. Mana dulu nih gitu. Ya. Dan juga sahabat, ingat yang pertama, jangan khawatir untuk melakukan atau berkata tidak, bersikap asertif. Yang kedua, jangan sampai kita ini menjadi diri orang lain. Dan yang ketiga, tentukan skala prioritas agar semua yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan target-target kita bisa tercapai dengan maksimal. Itu tadi yang dapat Fatma sampaikan dalam konten kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan tentunya Fatma tidak menutup diri dari komentar atau masukan dan saran dari teman-teman semuanya. Semoga kita bisa saling sharing, saling menguatkan, karena perempuan harus menguatkan perempuan-perempuan yang lain, harus saling mendukung perempuan-perempuan yang lain. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang bisa bermanfaat. Dan Fatma tidak mau ketinggalan untuk mengingatkan juga
pada teman-teman semuanya untuk stay health ya, untuk senantiasa menjaga kesehatan, jangan lupa beristirahat, kemudian mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Don't forget to pray on time, karena pray on time itu juga bisa menjaga imun kita untuk senantiasa tenang, terutama kita tidak terbawa dengan sekarang sedang banyak sekali dilakukan orang adalah panik yang tiba-tiba gitu ya. Jangan sampai itu menghampiri diri kita. Mungkin kita ada rasa khawatir tentang kondisi saat ini yang belum kunjung reda, tetapi kita punya Allah yang lebih besar yang insya Allah akan dapat menjadikan atau yang dapat kita jadikan sebagai tempat kita bersandar, tempat kita memohon. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, kita gantungkan segala asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat Fatma sampaikan, semoga bermanfaat. Don't forget to share kalau informasi ini bermanfaat, dan don't forget to like kalau informasi ini menurut sahabat semuanya adalah informasi yang baik. Semoga kita bisa berjumpa dan juga beraktivitas kembali dengan semangat dan juga dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.